Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang cintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita hari ini dapat menghadiri pada acara kali ini, belajar bersama Istiqlal Toronto, Safari dakwah Kanada oleh Ustadz Marjuan. Shalawat serta salam mari kita aturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian yang terakhir sebagai penutup dalam rangkaian safari Ustadz Marjuan ke Kanada. Jadi Ustadz Marjuan ini sudah melaksanakan safari dakwahnya, dimulai dari barat, West Coast, bagian barat Kanada, dari Kamloops, kemudian Vancouver, kemudian Victoria, Edmonton, Calgary, dan terakhir Ottawa. Juga sempat menyempatkan mengisi beberapa kajian di Ottawa dan terakhir di Woodstock. Mari kita segera memulai acara kita kali ini. Yang pertama akan dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nurnaya Aziza Pranenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adzalin. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir wadduna man haddallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhi minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan
pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah lihat terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ananda Nurnaya Aziza Pranenda atau Zia. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja ke acara inti, yaitu kajian dengan yang akan dibawakan oleh Ustadz Marjuan Ibrahim LCMA dengan judul Ridho, Kunci Kebahagiaan di Dunia. Insya Allah kajian ini akan kita laksanakan sampai kira-kira pukul 7 waktu Toronto atau 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian sisanya insya Allah nanti kita bisa manfaatkan untuk tanya jawab insya Allah. Demikian waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Marjuan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Faqala fi ayatin ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Istiqlal Toronto ataupun jamaah masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Toronto ataupun yang ada di Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Ya, saya benar-benar takjub ya selama hampir sebulan lebih berada di Toronto ini, jarang mendengar ada orang yang sakit. Padahal musimnya begitu berat. Ini nikmat kesehatan, salah satu nikmat yang harus kita syukuri. Ya, apalagi malam ini kita datang berkumpul ini di rumah Ibu Evi. Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan kepada keluarga dan rumah beliau. Ya. Ini masih dalam keadaan hujan salju. Ya. Tapi alhamdulillah kita selalu dalam kesehatan, diberikan nikmat hidup yang bagus oleh Allah SWT, sehingga kita berada di tempat yang nyaman, ya, dengan udara yang hangat walaupun di luar terasa dingin. Inilah nikmat Allah yang sebenarnya kadang-kadang terlupa untuk kita syukuri. Ya, kadang-kadang kita selalu mengingat yang besar-besar. Ternyata yang kecil kalau diambil, hilanglah nikmat yang besar. Ya, kita berpikirnya nikmat itu berupa hal yang tampak. Ternyata kalau yang tidak nampak diambil, hilanglah semua nikmat yang tampak. Maka bersyukur ini adalah modal seorang mukmin yang paling utama hidup pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah
maka kita tidak letih dari Senin ke Senin melakukan kegiatan keumatan. Karena apa? Karena kita juga pengen nanti dikatakan bahwasanya kami dulu hidup ya Rasulullah. Ya, apa yang engkau lakukan di Madinah, kami juga lakukan di Toronto. Kami juga lakukan di Mississauga. Jadi ini membuktikan dan kami meminta pembuktian bahwasanya ini adalah karena rasa cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ya ridha, ya, menjadi kunci kebahagiaan untuk kehidupan di dunia. Dalam satu kesempatan ada seseorang yang ingin mencari surga itu dengan amal ibadah mahdhah, ya, dengan salat, dengan berzakat, ya, kemudian dia dengan memperbanyak ibadah-ibadah salat sunnah, ya, itu sesuatu yang baik. Karena apa? Karena ada nanti pintu surga yang bernama babus salah. Nah, ada yang dia mau mencapai surga dengan cara apa? Dengan cara banyak berwakaf, banyak bersedekah, banyak berzakat, banyak berinfak. Itu juga baik. Kenapa? Karena salah satu pintu surga bernama babus sadaqah. Nah, ada juga orang yang ingin mencapai surga itu dengan banyak berpuasa. Selesai dia puasa Senin Kamis, 2 tahun, dia merasa sanggup untuk puasa puasa Nabi Daud. Dan dia rasa sudah sanggup puasa Nabi Daud, 3 tahun dia mau puasa dahar. Puasa yang seumur hidup. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Karena apa? Karena dia mungkin mau masuk surga dari pintu Babur Rayyan. Ya. Tapi sebenarnya dari 3 pintu yang kita sebutkan tadi, ya, ada seseorang yang ingin masuk ke dalam surga tetapi dia mau dengan pintu yang paling tinggi, dengan amalan yang paling tinggi, yaitu apa? Dia mau masuk karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dinamakan pintunya yaitu Babu Radin, ya, pintu khusus yang dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang ridha dia terhadap kehidupan dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang di belakang ya sambil mendengar juga dengan Zoom ya, via Zoom. Kalau enggak terdengar di belakang boleh maju ke depan ya. Bapak-bapak bisa maju dikit. Jadi ada semangatnya. Ya, dapat juga kita pahala mujahadah menuntut ilmu. Jangan nanti kita datang ke rumah orang, ya, ternyata kita cuma dapat pahalanya 50% aja. Ketika kita protes di hadapan Allah tanggal sekian, tanggal 18 hari Sabtu di rumah Bu Evi, saya datang ya Rasulullah, saya ingat karena Ustadz Marjuan waktu itu penutupan. Kenapa pahala saya cuma 50%? Nah, kamu lupa ya? Kamu lebih fokus dekat meja makan. Atau kamu lebih fokus berbicara dengan teman-temanmu di belakang. Oh iya, aku lupa. Nah, jadi gitu ya. Jangan sampai nanti kita protes. Nah, jadi yang terakhir apa? Babur Radin. Ini adalah pintu yang paling tinggi untuk orang yang datang kepada Allah dengan keridhaan semua perjalanan hidupnya. Dia datang dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di Indonesia itu susah membedakan antara ikhlas dengan ridha. Nah, kita definisikan dulu ridha ini apa. Ya, kadang-kadang orang mengatakan di Indonesia itu mengatakan ridha itu ikhlas. Padahal ikhlas dan ridha itu adalah 2 kalimat yang berbeda. Kalau ikhlas apa ikhlas? Apa ikhlas Pak Indra? Ikhlas, ridho. Ridho kan? Tadi udah dibilang. 2 hal yang berbeda. Jadi apa Bu? Ikhlas tidak mengharapkan balasan, ridha menerima ketentuan Allah.
Kalau ikhlas tidak mengharapkan balasan berarti tidak mengharapkan surga. Kecuali dari Allah. Ya kita ikhlas, kita mengharapkan surga, tapi kita mau melakukan bukan untuk mendapatkan surga, tapi kita melakukannya untuk Allah ridha sama kita. Ya, ikhlas itu sesuatu yang dikerjakan karena mengharapkan pandangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya kita salat sunnah di masjid dan di kamar yang tersembunyi memang lillahi taala. Kan saya pernah beri contoh, ada seorang laki-laki yang tertarik dengan anak Pak Haji di komplek itu. Ya, maka dia tahu Pak Haji datang setiap sebelum zuhur 5 menit. Dia datang 7 menit sebelumnya. Jadi selama 3 bulan dia targetkan. Asal Pak Haji datang, dia sudah duduk. Asal Pak Haji datang, dia sudah berdoa. Ya, akhirnya ketika dia datang ke rumah mau melamar anak gadis Pak Haji langsung setuju. Ya, ini diragukan keikhlasannya. Kenapa? Karena bisa jadi dia sholat sunnah ataupun masuk 7 menit ke masjid sebelum Pak Haji datang hanya karena mengharapkan pandangan mata calon mertua. Ini yang dinamakan ikhlas itu adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah Ta'ala. 2 penyebab amalan itu diterima. Yang pertama, lillahi ta'ala. Kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk suami, bukan untuk organisasi, bukan untuk sahabat, tetapi ya Allah, terimalah ibadahku ini ikhlas mengharapkan ampunan dan rahmat-Mu kelak di yaumil mahsyar. Ya. Kemudian apa itu ridha? Ridha itu adalah menyamakan, yang paling gampang ini. Menyamakan, saya agak naikkan suara saya ini karena terakhir kan. Jadi yang belakang dengar. Menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak? Punya. Manusia punya keinginan? Punya. Misalkan seseorang ya, ketika turun dari rumahnya, seorang suami ditabrak oleh mobil. Padahal ini anak baru mau kuliah, sedang banyak butuh dana. Kemudian si istri juga mau mulai menabung untuk pergi haji. Kok tiba-tiba suamiku accident, ya, kacau semua planning yang ada di kepalanya, ya. Kemudian dia tidak menerima ketentuan Allah tersebut, ya, tidak menerima ketentuan Allah tersebut. Itulah yang dinamakan contoh daripada seseorang tidak ridha. Yaitu ketika kehendaknya supaya suami sehat, Pak, kamu harus sehat sampai umur 65. Pokoknya Papa pensiun kita langsung jalan ke Paris. Habis itu kita ke Granada. Ya, setelah itu baru kita makan pecel di Jogja. Misalkan begitu. Pengennya istri itu begitu. Tapi suami umur 50 misalkan sudah kecelakaan atau na'udzubillah mendapat sesuatu yang lain. Ketika si istri ridha, mana ada istri yang mau suaminya kecelakaan? Mana ada istri yang mau suaminya itu di lay off? Nggak ada. Tapi ketika si istri ridha, anak-anak ridha, maka itulah sebenarnya yang tengah Allah persiapkan untuk dirinya nanti di akhirat kelak. Yaitu apa? Mendapatkan yang namanya pintu babu radin. Pintu yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang ridha. Nah, itu sebagai pembuka. Supaya paham gimana? Supaya tolong ustadznya jangan muter-muter. Begini aja. Ya. Kalau di dalam konsep, kalau ridha ini kan, maka dia terhubung dengan konsep qadar ataupun takdir. Takdir itu apa? Sesuatu yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, ya, di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, mohon maaf, misalkan kita ambil contoh Pak Indra, udah hati-hati, ya, karena saking semangatnya mau ke Quebec mungkin tanggal 24 kan, nggak sadar, boom, kena.
Itu sebenarnya udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Maka ketika ya Pak Indra ridha, maka itulah yang dinamakan orang yang ridha dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana asal mula daripada takdir itu? Karena di dalam Al-Qur'an yang pertama sekali diciptakan adalah Al-Qalam. Qalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai qalam, tulislah. Qalam itu pena. Hai pena, tulislah di lembaran-lembaran yang dijaga ataupun Lauhil Mahfuz ya, seluruh anak-anak Adam yang akan diciptakan di atas dunia. Ya. Wajaffatis suhuf. Setelah dituliskan semuanya, maka lembaran-lembaran tadi mengering. Tidak ada yang bisa dihapus. Ya. Jadi mengenai takdir ini adalah sesuatu yang sudah dituliskan oleh Al-Qalam dari perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian telah dikeringkan dan tidak bisa dihapus. Konsep ini dulu yang harus kita, misalkan para orang tua udah expert lah tentang konsep takdir, ridha, tapi anak-anak muda ini ya, ketika seorang anak muda selesai kuliah, dilepaskan dia ke dalam dunia kerja, nggak ngerti konsep takdir, nggak ngerti konsep Lauhil Mahfuz, ya, apalagi dia nggak paham yang namanya sifat ridha, gawat. Makanya banyak anak-anak muda sekarang, terutama di Indonesia, yang lahir dengan yang datang ke dunia kantor, ya, seperti singa yang baru dilepaskan dari kandang. Semuanya dimakan. Yang halal dimakan, yang haram dimakan. Bahkan menggugurkan harga dirinya sebagai seorang pemuda Islam. Apa yang menggugurkan kehormatannya? Ya, menjatuhkan orang lain. Kemudian merendahkan dirinya dengan mengharapkan pandangan manusia, keridhaan manusia. Bagaimana cara dia mengharapkan pandangan dari ridha manusia? Ribet. Istilahnya itu menjilat. Banyak kan di dunia kantoran di Indonesia. Kalau di Kanada ini alhamdulillah, ya, lingkungan kerja itu benar-benar profesional. Ya, tidak ada jilat-menjilat. Yang maju, yang rajin, ya, yang fokus, yang tekun, dia yang naik. Ya, sementara yang tidak fokus dia yang akan terlempar seperti itu. Tapi ini anak-anak harus tahu dia. Nah, ketika kamu masuk ke dunia kerja, ketahuilah ya bahwa rezeki yang akan engkau cari itu sudah ditentukan. Ya, 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, manusia belum lagi diciptakan, baru ada ruh. Yang kemudian yang kedua, nak, bahwasanya rezekimu tidak akan diambil, bahwasanya umurmu tidak akan dicabut selagi rezekimu belum disempurnakan. Ya. Jadi dia bisa tolak ansur ketika seseorang naik pangkatnya, ketika seseorang bertambah kekayaannya, dia nggak khawatir. Dia mungkin berprasangka begini, oh mungkin umurnya sudah mau habis, maka Allah kasih, tambah. Nggak salah. Kemudian dia memandang, jadi tidak akan ada nanti rasa sifat hasad dan dengki itu. Tapi ketika dia lihat, kok susah benar, ya, kok perjuangannya ini berat sekali, ya, untuk mencapai seperti yang dicapai oleh mereka. Kemudian dia tahu bahwasanya rezekiku jasadku tidak akan ditinggalkan oleh ruh sampai rezekiku disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep ini harus kita jelaskan kepada anak kita. Ya, kadang-kadang mungkin pada masalah harta anak-anak kita ini nggak dapat fitnah. Kenapa? Karena upah tinggi di sini. Tapi mungkin permasalahan itu ya datang daripada entah keluarga, entah teman, ya, entah kehidupan sosial
yang cenderung saya lihat dari orang kulit putih ini gampang stres kalau tertimpa suatu masalah atau kalau pergerakannya itu dibatasi. Nah, ini yang ingin kita hindarkan pengaruhnya dari anak-anak kita. Bahwasanya kita punya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segala sesuatu kejadian setelah engkau berikhtiar, maka itu adalah yang namanya takdir. Jadi pada suatu saat, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu, dia punya piring kesayangan yang dibawa oleh ayahnya dari negeri Syam. Dia jaga-jaga, ya. Itu dibawa lagi dari negeri Makkah. Masih kecil lagi Sayyidah Aisyah itu, dia sudah bawa piring itu, dia minta sama ibunya. Ya, dalam perjalanan pernikahannya bersama Rasulullah, terjatuhlah itu piring. Sayyidah Aisyah itu bersedih, ya. Kemudian pada suatu saat, ya, ketika sedang mempersiapkan makanan untuk Rasulullah, dia berkata begini, wahai seandainya piringku tidak pecah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Humairah, katanya. Humairah, ya, kalau dia sudah terjadi, maka itu namanya takdir. Jadi nggak perlu disesali lagi, ridha aja. Ya, ridha aja. Karena apa? Karena ridhalah yang akan memberikanmu kebahagiaan di dunia. Kita nih kalau tidak punya sifat ridha, tidak kita hidupkan sifat ridha, bagaimana? Ya, misalkan seseorang ditinggalkan suaminya. Bagaimana dia bisa hidup kalau setiap malam membayangkan wajah suaminya yang menyayanginya, yang mengecup keningnya setiap malam, yang mengajaknya bangun untuk sholat malam, ya, yang membelanjakannya untuk nafkahnya secara lahir dan batin. Kalau nggak ridha, ya, hidup nggak bisa berlanjut, malah penyakit yang datang. Tapi kalau ridha, maka bayangan itu pun tidak akan datang. Ya, yang ada dia segera untuk, ya, memilih list siapa yang harus saya PDKT ini calon suami baru gitu. Itu salah satu bentuk orang yang sudah ridha ataupun dia move on. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ridha itu adalah, ya, taraf seorang manusia dalam keberimanan yang paling tinggi, dan balasannya itu paling tinggi. Ya, jadi nanti Bu, Pak, kalau kita sudah masuk ke dalam surga, Allah akan bertanya kepada kita, wahai para penghuni surga, apalagi yang kalian inginkan? Kalian sudah mendapatkan surga. Apakah kalian merasa bahagia berada di surga? Kemudian dijawab oleh para penghuni surga, sesungguhnya kebahagiaan kami akan dilengkapi dengan keridhaanmu ya Rabb. Jadi penduduk surga aja nanti mengharapkan ridha Allah. Ya, karena apa? Karena itu adalah nikmat yang tertinggi. Kalau kata para ulama dalam sebuah hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar fi lailatil badar. Dengar ini baik-baik. Sesungguhnya kalian para penghuni surga, ya, nanti kalian di dalam surga kalian akan melihat, ya, wajah zat Rabb, ya, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian dengan jelas melihat bulan purnama, sebagaimana kalian dengan jelas melihat bulan di malam purnama. Jadi itulah nikmat yang paling tinggi. Nikmat yang paling tinggi itu bukan hanya di dalam surga, tetapi nanti di dalam surga kita melihat Allahu Azza wa Jalla, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa jannatin tajri min tahtiyal anhar, ya, wa azwajum mutahhiratun. Nanti di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka juga diberikan azwajun, pasangan-pasangan yang suci. Ya. Tidak cukup satu. Satu orang dapat 72.
Artinya dapat 77, 75. Nikmatnya udah nggak ada najisnya. Nggak ada bau-baunya lagi. Kalau mungkin dulu ada yang kelupaan dia belum pakai deodoran, ya, terus hilang mood suaminya. Ini nggak ada lagi, nggak ada bau, nggak ada najis segala macam. Tetapi ya ternyata bukan hanya wa azwajum mutahhiratun. Apa yang tertinggi setelah itu yaitu waradu anhu waridwanallah. Keridhaan Allah lah yang paling tinggi yang didapatkan oleh para penghuni surga. Ya, oleh karena itu kalau dari segi aplikasi tadi kan udah dari segi informasi. Sekarang bagaimana kita mendudukkan kajian ridha ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau berbicara ridha ini memang gampang, tapi pada pengaplikasiannya susah. Ya, susah. Contohnya ada yang cerita, saya butuh 3 tahun Pak Ustadz, ya, untuk bisa menjadi seseorang yang memang benar-benar ridha kepada Allah dengan ketentuannya. Misalkan kematian suami, ya, misalkan kehilangan harta benda, misalkan kecelakaan, ya, nauzubillah semuanya itu, ya, hanya bisa kita lanjutkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nama para sahabat itu adalah waradu anhu. Setiap kita nyebutkan nama Abu Hurairah, apa kita bilang? Radhiyallahu anhu. Allah sudah ridho sama mereka. Seluruh yang ikut perang Badar itu mereka dapat gelar radhiyallahu anhu. Semua yang beriman dan pernah melihat wajah Rasulullah, para sahabat, gelarnya adalah radhiyallahu anhu. Mereka udah Allah ridai. Kalau sudah Allah ridai, udah. Ya, itu adalah nikmat yang paling tinggi yang pernah didapatkan oleh anak Adam. Maka Dr. Mutawali Sya'rawi mengatakan bahwasanya nikmat yang paling sempurna adalah apa? Keridhaan Allah. Nikmat yang paling rendah apa? Yang kita sibukkanlah mencari 8 jam sehari, 12 jam sehari, 16 jam kali 24 jam, 16 jam kali 7 ada? Ada. Ada yang 24 kali 24. Ada 24 kali 7? Nggak ada ya. 20 ada ya. 20 kali 6 ada. Karena yang dikejar adalah nikmat yang paling rendah. Nikmat materi. Ya. Kemudian nikmat yang sempurna apa? Nikmat yang didambakan apa? Nikmat anak yang salehah. Kemudian nikmat yang paling utama adalah apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, ya, maka semua kesempatan yang ada di surga itu kita dapatkan. Ya, misalkan anak tertinggal, ya Allah. Ini kata DKM, dulu saya itu ngurus masjid sama-sama dia. Kenapa sekarang dia tidak ada? Allah sudah ridha sama dia. Malaikat Malik, panggil itu temannya. Dia dipanggil oleh temannya. Temannya tidak merasa bahagia. Maka dipanggil teman yang ada di neraka tadi. Dimasukkan. Karena apa? Karena Allah sudah ridha kepada temannya. Maka dia bisa mengangkat orang lain menjadi sahabatnya di dalam surga. Ya, kalau kita berbicara pasal ridha ini memang ya sesuatu yang harus diulang-ulang kajinya ya. Sesuatu yang harus diulang-ulang kajinya. Maka sebenarnya orang yang hidup di dunia itulah yang dinamakan fi 'isyatir radiyah, ya, di dalam kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita kejar sifat ridha itu. Bagaimana kita mengaplikasikan sifat ridha? Ya. Memang ketika kita belum merasakannya, kita gampang ridhalah dengan ketentuan Allah. Ridhalah dengan umur yang diberikan oleh Allah. Ya. Kalau kita melihat cerita Nabi Shu'aib itu dahsyat. Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kan dahsyat. Ya. Yang cobaan yang diberikan kepadanya pertama adalah
penyakit yang diberikan kepada Nabi Ayub. Penyakit itu tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya dan tidak akan datang kepada umat setelahnya. Ya, itu kalau Israiliyat bisa jadi ya, intinya Nabi Ayub diberikan penyakit. Kemudian hartanya diambil, ternaknya mati, kemudian dia kehilangan harta karena perekonomian itu hancur. Kemudian anak-anaknya meninggal. Anak-anaknya meninggal. Kemudian akhirnya ditinggalkan oleh istrinya. Kalau kita kecil-kecil katanya Nabi Ayub salat sujud di kepalanya ada belatung, terus waktu mau bangun belatung itu dinaikkan lagi. Kira-kira masuk di akal nggak? Kalau Nabi, kalau Ustadz Panuan aja orang udah lari, ya. Ustadz ada kurap di sini lari orang. Apalagi Nabi. Tugas dia adalah menyampaikan dakwah Allah. Menyampaikan dakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepalanya ada belatung, kira-kira sesuai nggak dengan tugasnya? Nah, itu berita Israiliyat itu. Berita dari ahlul kitab, orang-orang Bani Israel yang dulu banyak baca Taurat, kemudian bisa jadi itu adalah karangan bebas mereka. Intinya diberikan penyakit saja udah. Kemudian ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan ketika penyakit itu masuk pada usia ke-7, maka ditanyalah ini penyebab istrinya meninggalkannya itu. Maka bertanyalah istri Ayub kepada suaminya, "Wahai Nabiullah, wahai Nabi Allah, bukankah engkau adalah seorang nabi? Bukankah ketika engkau berdoa, maka Allah akan mengangkatkan penyakitmu?" Maka apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku," ditanya kepada istrinya, "sudah berapa lama kita mendapatkan kenikmatan?" 27 tahun. Kemudian sudah berapa lama Allah berikan kita cobaan? 7 tahun. Maka apa kata Nabi Ayub? "Sesungguhnya aku malu meminta kepada Allah sesuatu yang aku dapatkan baru sedikit, sementara nikmatnya sudah lama aku dapatkan." Ya, Nabi Ayub ya menyampaikan keridhaannya melalui kata-kata yang puitis. Akhirnya apa? Akhirnya Allah sembuhkan. Ya, 3 tahun setelah itu, kemudian Allah ganti setiap yang hilang itu 2 kali lipat. Ya, kalau dulu istrinya ya cantik, nah, sekarang berlipat kecantikannya itu. Bukan hanya 1 orang, ditambahkan istri-istrinya. Anaknya setiap lahir kembar, 2 kali lipat. Misalkan 17 anaknya yang meninggal. Maka dikali 2 Allah datangkan. Hartanya begitu juga. Allah datangkan 2 kali lipat dari apa yang Allah ambil. Karena apa? Karena ridha. Ya. Orang yang sakit, nah ini misalkan ini di dalam apa ya? Di dalam surah Luqman diceritakan bahwasanya orang-orang yang bermaksiat kemudian ada kehendak Allah untuk mengampuni dosa mereka. Biasanya Allah beri penyakit. Biasanya begitu. Ada kejadian, ini saya pelajari ya, saya lihat satu persatu. Ya. Orang yang terbiasa dengan uang riba. Ya. Nggak usah lah kita bilang apa, untuk modal aja lah ya. Benar-benar pinjam uang, bayar uang gitu ya. Satu jenis gitu. Ya. Saya lihat itu kalau memang dia tidak diistidrajkan, kalau memang dia tidak kelihatan bahwasanya Allah itu mau meninggalkan dia, biasanya itu Allah berikan di akhir hayatnya itu penyakit. Muda lagi. Ya. 57, 60 itu sudah mulai dikasih penyakit, sampai penyakit itu yang membuat dia menjadi sebab dia meninggal. Itu salah satu cara Allah. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit, ya, kalau kita mengunjungi orang sakit, tahurun alaik, ya, menjadi pensuci, menjadi pembersih atas dosa-dosamu. Disuruh bilang begitu. Supaya apa? Supaya ridha dia. Dia kalau sudah ridha, ya, maka itu sebenarnya kasih sayang Allah
kepada dia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tapi kalau kita dari muda, misalkan, kemudian dari masa pramuda, dewasa, setelah itu pradewasa, memang betul-betul menjaga, nggak usah minta penyakit. Nggak usah mikirin yang namanya fasilitas kesehatan. Kemana-mana yang dipikiri fasilitas kesehatan, nggak usah. Ya Allah, matikan aku tapi jangan dengan penyakit. Kalau perlu matinya di medan jihad. Ya, jangan mati di tempat tidur. Kenapa? Karena biasanya orang yang mati dengan penyakit itu, biasanya Allah mau membersihkan dia dari dosa-dosa. Ketika berjumpa dengan Allah, dosanya sudah bersih. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, bilang ridhalah dengan ketentuan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita sebagai anak Adam. Ya. Tapi kalau kita merasa kita bisa menjaga diri, jangan minta penyakit. Ya. Jangan mikirin asuransi kesehatan. No way. Ya. Hamba nggak mau ya Allah mati di rumah sakit. Ya. Hamba nggak mau ya Allah dikasih makan bubur sebelum mati. Ya. Maunya pengennya makan gulai tunjang terus. Ya. Kalau perlu tulangnya pun bisa dikunyah-kunyah gitu ya. Di presto tulang. Ya. Nah, jadi apa? Langsung aja ya Allah mati di medan jihad. Ya. Mati mengurus masjid. Mati jadi imam masjid. Apa lagi? Apa lagi? Pokoknya yang segala sesuatu. Mati lagi berdakwah. Mati lagi mengantarkan bantuan untuk orang, misalkan kemana gitu. Ottawa. Ya. Itulah sebenarnya mati yang indah itu. Tapi kalau kita ya diberikan rasa sakit, langsung beristighfar. Ya, setelah istighfar, ya Rab, aku ridha dengan ketentuanmu. Aku yakin bahwa hikmah yang engkau berikan di belakangnya pasti hikmah yang dahsyat. Ya, aku yakin segala ketentuanmu ini akan mendatangkan hikmah yang dahsyat. Ya, apalagi hidup di Kanada ini ya. Rata-rata ya untuk 1-5 tahun pertama ya mungkin mayoritas adalah perjuangan. Ya kan? Perjuangan. Maka kalau kita tidak besarkan rasa ridha kepada Allah, ya, pasti banyak yang pulang kampung. Ya, pasti banyak yang tidak tahan di sini. Tapi karena kita ridha, hidup berjuang, ya, hidup mencari nafkah untuk membesarkan anak dan istri. Ya. Kebetulan istrinya kurus, ya, jadi dia membesarkan istri. Gitu. Maka itu adalah salah satu kunci kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridha Allah ini adalah yang segalanya. Bahkan pintu yang paling tinggi adalah pintu babur radin yang Allah sediakan untuk orang-orang yang ketika di dunia dia hidup hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya pernah mengantarkan bantuan ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Barabai, masuk lagi ke atas hutan. Masuk lagi ke dalam, ada orang-orang Melayu di situ, ya. Dia mengatakan, Pak Ustadz, ya, saya 25 tahun rumah saya dinding papan. Ya. Ibaratnya lantai pun papan. Sampai-sampai kalau diinjak yang depan, menjungkit yang belakang. Ya, naik begitu papannya. Paham nggak? Pakunya itu udah bekarat, jadi papannya diinjak, naik yang di sana. Diinjak belakang, naik depan katanya. Barulah tahun kemarin ada rezeki anak kirim dari Malaysia, saya bangun rumah saya. Ya, bangun rumah batu, jendela baru, gorden pun baru, dibelikan lagi kulkas baru. Ya, 2 bulan setelah rumah jadi tasyakuran, datang banjir, rumah hilang. Tinggal meteran listrik bisa tinggal. Rumah habis, atap habis, kemudian yang di depan habis. Katanya, saya bilang, Ibu ridha enggak? Kalau saya enggak ridha Pak Ustadz, saya bisa gila. Kenapa? Karena impian saya punya rumah batu. Katanya. Dan anak saya udah enggak bisa ngirim. Dia kirim dari tabungannya. Tapi ketika si ahlul musibah ridha, maka nanti dia berjumpa kepada Allah tidak membawa beban. Ketika ditanya, ya Rab,
permudahkanlah hisabku. Apa yang mau dipermudah? Hisabku, perhitunganku. Nggak ada yang mau dihitung. Kenapa bisa gitu? Hamba datang banyak bawa dosa. Kadang-kadang suka menceritakan orang. Ya. Kadang-kadang suka melaga-laga orang, mengajak orang berantem. Ya. Kadang-kadang kalau saya jumpa orang, mereka hatinya selalu tersakiti. Ya. Kadang-kadang ya ada dosa-dosa saya sama suami, berkata kasar, menaikkan suara, ya. Selalu kalau suami pulang itu bermasam muka, banyak dosa saya. Tapi kau kan pernah dapat musibah. Benar ya Allah, hamba hilang rumah. Baru 2 bulan dipakai. Tapi kau ridha kan? Iya, saya benar-benar ridha. Maka dosa-dosamu dihapuskan karena keridhaanmu terhadap musibah yang menimpamu. Orang-orang yang di kaki Bukit Semeru itu mau nggak dia dikasih lahar panas itu? Nggak ada yang mau. Orang yang kena tsunami itu tahu nggak dia bakal ada tsunami tahun 2004? Nggak ada yang mau. Ya, kalau tidak ada ilmu tentang ridha, surga pintu ridha Allah nggak adil dong. Ya, kenapa mereka harta hilang? Kenapa yang di Kanada ini hidup nikmat? Nggak adil dong Allah. Tapi ternyata orang yang dapat musibah, pintu ridhonya sedang dingangakkan di depan dia. Ha, ini ridha. Ridha nggak? Ridha nggak? Kematian suami ridha nggak? Nah, kalau sudah ridha, diraup oleh Allah, diambil oleh Allah semua dosanya. Dia ini hambaku yang ridha. Dia ini hambaku yang mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang dia usahakan atas dasar kasih sayangku. Dan apa yang aku ambil atas dasar apa yang aku perintahkan kepada kalam yang dia tuliskan di lembaran-lembaran yang dijaga atau namanya Lauhil Mahfuz, maka masukkan dia ke dalam surga. Udah nggak ada lagi udah nggak ada kepentingan lagi Allah untuk menghisapnya. Untuk apa? Orang dia sudah dapat level yang paling tinggi. Buat apa lagi dihisap yang lain-lain? Kecuali terkait dengan anak Adam, mengambil hartanya, menyakiti hatinya. Kalau itu memang kita harus lepaskan sebelum kita pergi dari dunia ini. Orang yang kita caci, maki, hina, tuduh, itu harus dibersihkan. Tetapi terkait maksiat dengan Allah, kalau sudah ridha, itu sudah masuk, dia ngelompat gitu. Kata Allah, ini dia udah lompat kelas, berarti yang bawah itu dia lulus semua. Nah, itulah kunci seseorang ridha. Ini hati-hati nih. Ya. Jangan sampai nanti nanti menjelang sakratul maut, suami itu semua ridha dia. Makan minum mude, abang ridha. Ya. Kadang-kadang kalau kau marah, kau asinkan sedikit makananmu. Kadang-kadang kalau kau marah, kau pahitkan sedikit kopi untuk abang. Ya, semua abang ridha kecuali satu. Kecuali apa? Ya, kecuali semua abang sudah ridha daripada tingkah lakumu kecuali satu saja. Apa itu? Saya minta kepada Allah nanti di surga, ya, tidak berjumpa lagi denganmu, katanya. Kenapa? 32 tahun saya udah cukup di dunia, di surga janganlah lagi, katanya. Ibaratnya mau holiday gitu ya, mau senang-senang gitu. Nah, ini ibu-ibu hati-hati nih, yang terlalu yang terlalu over terhadap suaminya, bisa jadi nanti doa suami lain, ya Allah jangan jumpakan hamba lagi, ya. Seperti itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah 48 menit ya. Tadi sampai jam 7. Jam 7. Kalau masih. Nanti kita buka dengan tanya jawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Ustaz, sini aja. Nggak apa-apa Ustaz, situ aja. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, nih alhamdulillah ini terima kasih sekali sebelumnya Ustaz atas sharingnya. Yang pertama, ini ada pertanyaan, apa tanda-tanda kalau kita mendapat ridho dari Allah? Iya, langsung Pak. Langsung aja, silakan. Ya. Apa tanda kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan seperti yang saya katakan kemarin, man aradallahu bihi khairan.
Barang siapa yang Allah itu berkehendak, Allah itu menghendaki kepadanya kebaikan, ya, falyasta'miluh, maka Allah akan mempekerjakannya. Allah akan menggunakannya. Kemudian ditanya oleh seorang sahabat, kaifa yasta'miluh ya Rasulullah? Apa maksudnya? Yang kami tahu yang mempekerjakan itu antara bos dengan majikan, dengan anak buah, antara orang yang sudah pintar dengan orang yang masih belajar. Ya, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiqhu fi amalin salih. Ya, yang apa itu tanda Allah sedang mempekerjakannya? Yaitu ketika Allah memberikan dia taufik, memberikan dia apa taufik itu? Memberikan dia kesempatan, memberikan hatinya itu rasa untuk beramal saleh. Ya, diwaffiku fi amalin saleh. Nah, jadi kalau kita sibuk, ya, disibukkan karena apa? Karena untuk mengurus umat, dan hati kita itu plong aja. Kalau diajak rapat langsung mana link Zoom-nya. Kalau diajak ngecek sesuatu langsung tanpa apa, ambil mantel, ambil apa, jaket, ambil penutup kepala, langsung bawa mobil. Ya, kalau diminta uangnya langsung kasih, nggak tanpa aling-aling gitu. Ya, itu tandanya apa? Tanda dia sedang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Ya, memberikannya taufik sama kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beramal saleh. Jadi kalau sekarang ini kita lihat orang lalu lalang ngurusin ustadz, orang lalu lalang ngurusin masjid, orang lalu lalang ngurusin program, kemana-mana bawa laptop, bawa tas berat-berat, ya, kemana-mana jauh ke sana kemari, datang diantar dijemput, itu sebenarnya Allah tengah mempekerjakan kita. Dan itu salah satu bentuk bahwasanya Allah, ya, bahwasanya kita itu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah seperti itu maka gigit dia dengan gigi geraham. Jangan dilepas lagi. Ya, karena sifat itu sudah masuk dalam ranah, yaitu sifat yang namanya istiqomah. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini Bapak Ibu dipersilahkan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan mengangkat tangan atau juga bisa mengirimkan ke message, ya, direct message. Dan masih ada pertanyaan lagi yang lain nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin tanyakan, ada masalah dengan anak saya, yang mana kelakuannya tidak pernah berubah walau sudah dinasihati, tetap saja melakukan hal yang tidak saya sukai. Apakah itu takdir dari Allah yang mana saya harus sabar? Itu pertanyaannya. Ya, yang dinamakan takdir itu apa? Sudah terjadi. Sudah jatuh dia ketetapan itu. Misalkan tadi seperti Aisyah kan, udah hati-hati benar menjaga piring itu. Habis ajalnya. Kata Rasulullah, sudahlah Humaira, kalau sudah jadi itu namanya takdir. Kalau sebelum jadi itu namanya ikhtiar bil ikhtiar, usaha dengan usaha dan kehati-hatian. Nah, misalkan kita bawa mobil, benar-benar udah hati-hati, disorong orang juga dari belakang. Itu namanya takdir. Ya kan, seperti itu. Ya. Jadi yang namanya anak, ya Ibu ya, selagi dia masih bernafas, maka pintu ikhtiar belum habis. Saya sering bilang, anak yang dibesarkan di barat ini adalah seperti besi berkarat. Besi berkarat itu nggak boleh dibuang, dia punya harga. Ya, dia bisa naik harganya kalau karatnya dihilangkan. Kita sering lihat itu kan, orang barat itu dia lakukan segala cara. Misalkan ini ada kapak antik dari tahun 1880. Dia bersihkan segala macam dengan bahan-bahan kimia, itu jadi bagus dan jadi mahal harganya. Begitulah anak-anak kita yang dibesarkan di barat ini. Ya, di dalam hati mereka itu masih ada keimanan terhadap Allah. Maka mereka tidak boleh dilepaskan. Maka mereka tidak boleh dikucilkan. Apa peran kita yang pertama? Supaya anak itu, untuk bagian dia stop dulu. Maksudnya untuk usaha ke dia stop. Sekarang orang tuanya dulu yang mulai.
Yang pertama, orang tuanya itu harus meminta kepada Allah. Jangan minta kepada anak. Karena yang melembutkan hati anak siapa? Allah. Yang meringankan beban kita sebagai orang tua siapa? Allah. Ya. Kadang-kadang ya, benar yang disampaikan Ustazah Oki kemarin. Ya ayyuhallazina amanu al-mumtahanah. Ya, innama auladakum wa amwalukum fitnah. Innama amwalukum wa auladakum fitnah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu menjadi fitnah bagi kamu. Benar. Ya. Maka siapa yang melembutkan hati anak kita? Allah. Maka minta dulu sama Allah. Yang pertama caranya, perbanyak bersujud kepada Allah. Sujud yang paling mustajab adalah sujud pada qiyamul lail. Ya. Kita doanya apa? Minta kelembutan hati untuk anak hamba. Kalau hati udah lembut, semua nasihat masuk. Kalau hati masih keras, mau berbusa-busa mulut kita, mau kita undang ulama, ya, yang bisa menjelaskan tentang dalil bam, akan bisa. Hati dulu lembut. Yang kedua, bapak ibunya tingkatkan amal saleh, terutama yang terkait dengan pergerakan badan. Apa amal saleh yang terkait dengan pergerakan badan? Kalau ikut majelis taklim gini kan kurang bergerak badan, tinggal klik Zoom, duduk dah santai sambil minum kopi, sambil makan donat, sambil pilih-pilih buah, ya kan? Misalkan begitu. Tapi kalau yang menggerakkan badan itu apa? Pergi sholat ke masjid subuh. Kita satu langkah, Allah buka hati anak kita itu 50 langkah. Kita 50 langkah, Allah beri anak kita kesempatan untuk kembali kepada kita. Yakin itu. Ya. Itu dari surah Al-Kahfi. Ya, Rabbana hablana min apa katanya ya Allah, ya, karuniakanlah kepada kami dari urusan kami ini rasyada, sesuatu yang mendatangkan kecerdasan, mendatangkan kebahagiaan. Jadi kita selangkah nih, Allah tengah mempersiapkan langkah yang besar untuk yang kita inginkan. Ya, semakin banyak amal saleh dengan menggerakkan badan, ya, salat ke masjid, ya dia bergabung dengan komunitas, ya dia tingkatkan ya sedekahnya, ya dia entah kerja bakti untuk urusan komunitas, ya itu sebenarnya dia pergi pengajian, itu sebenarnya dia tengah membukakan pintu untuk anaknya. Karena setiap langkahnya kan doanya tadi yang waktu sujud. Ya. Yang ketiga, orang tua harus mengupgrade ilmu agamanya. Karena apa? Karena itu modal utama. Ketika hati anak sudah lembut, dia tidak bisa langsung dikasih sama syekh. Ya, orang tuanya dulu yang harus datang. Paling utama ayah. Ya. Problema utama sekarang, kenapa anak-anak kita banyak lebih terpengaruh dengan media sosial, lingkungan sekolah, karena ayah menjadi seorang yang pasif. Ayah menjadi seorang yang pasif. Zaman modern sekarang di kota-kota modern, yang paling sering keluar dari mulut ayah itu adalah kalimat-kalimat perintah. Udah makan? Perintah dan singkat. Udah minum? Naik ke atas, kerjain PR. Udah sholat belum? Ayo baca Al-Qurannya. Ya. Kan tidak seperti itu. Bagaimana Yusuf itu bisa menjadi pede ketika mengatakan mimpinya kepada ayahnya. Dan dia masih kecil. Ya, kalau anak kecil, mimpi yang tidak masuk di akal itu paling dia simpan di dalam akalnya sendiri. Tapi dia berani mengucapkannya kepada ayahnya. Padahal dia adalah anak yang mempunyai saudara yang banyak. Dia ungkapkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya muamalah Nabi Yakub dengan dia itu ya sudah sangat pada level yang kalimatnya itu panjang-panjang. Ayo nak salat, ya. Salat inilah nanti amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah. Kalau salatmu genah gitu ya kata orang Jawa, ya genah ya Pak. Genah ya. Istilahnya nggak ada bolong-bolongnya. Ya, malaikat itu udah semangat ngitungnya dari awal. Oh ya Allah, ini salatnya aja udah nggak ada yang miss ini. Ya. Nanti yang masalah puasa, ya, masalah zakat itu agak dicincai-cincain.
Tapi kalau kamu nak sholatnya aja udah babak belur, ya, ke belakang ini makin geram ini, makin gemes ini yang nyatat. Kan kita gitu kan. Datang orang, ya, itu adabnya kurang. Kita resepsionis, ya. Dia mau bertanya aja, ya. Dia butuh 10 jawaban untuk 10 pertanyaan. Tapi dia datang tanpa adab dan akhlak yang baik. Paling dia dapat jawaban 1 saja yang bagus. 9 jawaban lagi dia akan dapat dengan ketus. Berbeda kalau dia datang dengan keramahan, kesopanan, adab yang tinggi, ya, bukan lagi 10. Paling akhir, ya, naik ke atas semakin bagus. Kenapa? Karena adab tadi. Begitu juga orang menghitung. Ya, kalau di awal udah pikirannya ini merugi, ya, maka dia semakin susah untuk menghitungnya. Jadi para ayah cobalah. Kalau ke anak itu jangan kalimatnya perintah dan singkat-singkat. Ya, ajak dia bercerita. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim meminta pendapatnya. Ya, bahwasanya aku bermimpi, ya, menyembelihmu. Kemudian ditanya, apa pendapatmu? Ya. Kemudian apa kata anaknya? I'mal ma tu'mar. Satajiduni minat sabirin. Ya wahai ayahku, ya abati if'al ma tu'mar. If'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Ya kan? Ini ada. Inilah rusaknya anak-anak zaman modern ini. Nanti yang mau menikah ini dinasihati. Perbanyak ngobrol dengan anak laki-laki. Anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya, maka dia tidak akan lari terlalu jauh. Dan kalau mau ditarik, gampang. Yang keempat tadi, ya, sudah kita mengupgrade ilmu. Yang keempat barulah masuk periodenya ke anak tadi, ya. Baru tadi kan 3 tanpa dia, kita kerjakan sendiri. Yang keempat apa? Baru kita masuk bersama dia. Dengan apa? Itulah namanya ikhtiar tadi. Jadi kalau anak lepas, itu bukan lepas. Tetapi dia sebagai ujian bagi kita. Kalau anak semuanya saleh, kalau anak semuanya cerdas, kalau anak semuanya menghasilkan materi dengan bagus, kira-kira kita mau nggak rajin nggak bangun tengah malam untuk sholat? Ya. Justru yang dicobai dengan anaknya, jadi bangun tiap malam. Sampai di hadapan Allah, oh, nggak sangka sebanyak ini amalku. Inilah, kalau nggak kami berikan anakmu itu cobaan dari anakmu, kau datang kepada kami dalam keadaan miskin. Karena si fulan yang nomor 2 itulah, kamu datang kepada kami dalam keadaan kaya. Ya, jadi begitulah yang dimaksud dengan fitnah tadi. Kadang fitnah itu untuk apa? Untuk menambah kekayaan kita di hadapan Allah. Ya, ibaratnya kalau besi berkarat, ya, dia bisa nggak diselesaikan dengan mesin cuci? Nggak bisa. Harus diasah, dikasih bahan kimia, diasah lagi. Kadang-kadang badan kita sebagai besi ini lecet lah. Kadang-kadang kita juga merasa terhina. Begitulah namanya fitnah. Tapi kembali kepada Allah dalam keadaan kaya. Jadi itu ibarat besi berkarat, jangan dilepas. Lakukan 4 hal tadi. Oke, Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, barangkali ada yang mau ditanyakan yang ada di studio. Nah, ini, silakan. Mau nyebutkan nama dulu dari Alamat juga. Nomor telepon. Hobi. Tanggal lahir. Cita-cita terakhir. Surga. Ya. Pekerjaan Allah. Oke. Silakan. Saya mau nanya Pak Ustadz, itu konsep takdir antara porsi usaha manusia dengan dari Allah itu gimana? Karena saya pernah membaca
ada yang bertanya kepada Imam Ali tentang takdir, kemudian Imam Ali menjelaskan gerakan kaki, coba engkau menggerakkan kaki kananmu dengan engkau berusaha menggerakkannya. Terus akhirnya orang tersebut menggerakkan kaki kanannya, terus enggak lama habis itu dia ngomong lagi, coba engkau menggerakkan kaki kirimu tanpa engkau berusaha menggerakkannya. Terus orang itu ini kan terus suka bergerak kan, terus Imam Ali bilang takdir itu diantara keduanya. Jadi saya mau nanya itu porsi dengan usaha dengan porsi dari Allah itu konsepnya gimana? Ya, ini kalau Bapak Ibu yang di Zoom nggak bisa mendengar dengan jelas, pertanyaannya adalah bagaimana porsi usaha dan mengenai takdir itu seberapa besar antara porsi usaha dan porsi takdir quote unquote itu sendiri gitu kira-kira. Potensi usaha dengan potensi takdir. Takdir itu terbagi dua ya. Ada namanya takdir mubram, ada namanya takdir muallak. Takdir mubram itulah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa saja itu? Kelahiran, kematian, kemudian tempat dia safar, tempat kelahiran, kematian, kemudian yang namanya jodoh, ya. Mungkin Allah siapkan 4, tapi karena nggak berani diambil 1 aja. Orang Allah kasih 3 lagi loh gitu. Udah ada namanya itu. Misalkan siapa gitu, ya. Di mana rumahnya? Di Donton. Dekat aja. It's so close to you, with you gitu kan. Tapi karena nggak ada keberanian, udahlah ya. Itu hanya tinggal nama di Lauhil Mahfuz ya. Yang keempat adalah apa? Pertemuan ya, pertemuan, jodoh. Yang keempat ini tempat kembalinya, surga atau neraka, udah ditentukan dalam ilmu Allah. Kira-kira kalau saya tuan yang punya robot, saya tahu nggak ini robot expirednya kapan? Nggak bisa dipakai. Saya yang buat. Tahu kan? Bagaimana mungkin Allah yang menciptakan kita, Allah nggak tahu di mana tempat kembali kita? Tapi kan kita nggak boleh berpasrah kepada itu kan? Kita mau tempat kembali kita adalah surga, maka kita berusaha. Kalau kita masuk surga, itu sudah ada dalam ilmu Allah. Udah ada dalam ilmu Allah. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwasanya di dalam Islam itu pun ada yang mengatakan bahwasanya ya, kalau sudah ditakdirkan maka tidak perlu ada namanya ikhtiar. Itu namanya Jabariyah. Aliran Jabariyah. Jadi istilahnya nggak usah bekerja. Kalau Allah datangkan rezeki, kita bisa makan. Nah, dikatakannya bang, kata suaminya nggak kerja hari ini. Ya, katanya. Kan sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz sana. Kita dapat berapa uang hari ini? Oh, oke. Ibu-ibu bilang oke aja. Nanti jam 12 siang, jam 1, dia tanya makan, bilang juga. Bahwasanya, bang, kita makan hari ini atau tidak sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Jadi kita nggak perlu usaha. Ya. Langsung besoknya dia cari kerja. Kenapa? Karena takut nggak makan siang kan. Jadi ada yang namanya orang-orang berpikir seperti itu, ada namanya aliran Jabariyah. Jadi kalau masalah takdir ini kan banyak. Ya, Pak Suban juga pernah bilang masalah yang seorang badui yang datang tidak menambatkan keledainya. Kata Rasulullah, ya, di mana kendaraanmu di depan? Dilihat oleh Rasulullah, kenapa tidak diikat? Kalau itu menjadi milikku, maka dia akan tetap stay di situ, kata Rasulullah, ikat. Ya, itu namanya usaha. Begitu juga kata Umar bin Khattab. Ya, ketika ditanya tentang masalah ini wabak. Ya. Atau Umar bin Khattab, kalau kamu ada di negeri itu jangan keluar. Kalau kamu di negeri yang lain jangan masuk. Jadi karantina itu udah ada di dalam hadis. Terus kata diprotes oleh sahabat, bukankah semuanya sudah dalam qadarullah, dalam ketentuan Allah, takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, kalau kamu punya ternak, punya gembalaan, di sini ada lembah yang hijau, di sini ada lembah yang tandus, ya, kemana akan kau bawa ternakmu itu? Ke yang hijau atau ke yang tandus? Hijau. Ke yang hijau, itulah namanya ikhtiar, bukan takdir, Pak. Kalau takdir itu udah ketentuan, udah terjadi baru takdir, ya. Itulah namanya ikhtiar, ya.
paling gampang mengartikan takdir itu begini, Bu. Takdir adalah ujung usaha terakhir anak Adam. Ujung usaha terakhir anak Adam. Itu takdir. Udah habis kemampuan kita. Bless jadi. Itulah namanya takdir. Misalkan begini, saya per hari sanggup lari 20 km misalkan. Selama 15 tahun. Ya. Di tahun ke-16 saya mau coba lari 22 km. Mau merubah takdir. Saya pikirkan selama ini takdir. Ternyata belum. Ternyata belum maksimal. Dicoba 22 sampai langsung pingsan. Ini membuktikan apa? Bahwasanya memang ketentuan Allah, kesanggupannya adalah sebegitu. Jadi yang namanya takdir nggak usah dipusingkan. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan itu murni menjadi ilmu Allah, sedangkan ikhtiar adalah usaha yang telah diberikan oleh usaha yang dilakukan oleh anak Adam dan telah dibekali modalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja bekal usaha? Yang pertama, akal. Usaha untuk menemukan jalan yang batil dan jalan yang benar. Kemudian apalagi bekalnya? Tangan. Usaha untuk memilih mana yang halal, mana yang haram. Mengambil yang halal atau yang haram. Ya. Jadi kita gak usah mikir takdir. Yang kita ups adalah ikhtiar usaha kita, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Wajazakum. Pertanyaan lagi dari message, dari teks, mengharapkan ridho manusia, apakah termasuk syirik kecil yang merusak tauhid kita? Itu pertanyaan. Kira. Iya, karena yang namanya riya itu termasuk syirik khafi. Syirik kan terbagi dua, ada syirik jali. Syirik yang besar, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian syirik khafi adalah syirik yang katanya ringan, tapi sebenarnya kalau berterusan juga akan merusak keimanan kita kepada Allah. Contohnya syirik khafi apa? Riya. Melakukan sesuatu atas pandangan mata manusia, ya. Melakukan sesuatu atas pandangan mata manusia. Memang pada kali kesempatan pertama, kedua, ketiga, ya, itu hal yang biasa. Keempat, kelima, keenam sudah mulai tidak biasa. 7, 8, 9, 10 udah mengkhawatirkan. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut kepada manusia itu. Apa yang diperintahkan bosnya dia lakukan. Ya, sampai dia nanti bisa melalaikan haknya, bisa melalaikan hak yang Allah harus dapatkan. Sampai dia nanti melalaikan kewajibannya. Ya. Karena apa? Karena mengharapkan pandangan bos. Laporan harus selesai cepat. Ya, maghrib, isya, keteteran. Kemudian hal-hal yang lain dia tinggalkan. Bos bilang kamu harus ikut Christmas party dan tidak ada minuman yang soda-soda, semuanya minuman keras. Kalau kamu mau dapatkan jabatan itu, kamu harus minum sama seperti kami. Ya, itu karena tadi memperjuangkan mata manusia. Itu lama-lama bisa menjadi syirik jali. Kalau sekali dua kali bisa lah. Ya, karena ada target. Kalau udah berterusan, ya, akhirnya siapa dewa? Akhirnya siapa sesembahannya? Manusia akhirnya sembahannya. Ya, segala sesuatu dia lakukan hanya karena keridhaan manusia. Mau ke sini, bahaya, nanti hilang pandangan manusia. Mau ke sini, bahaya, hilang pandangan manusia. Lama-lama sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa menjadi bukit, membesar. Kita katakan itu riya pertama. Lama-lama dia jadi sembahan kita. Segala sesuatu, ya, kita khawatirkan pandangan manusia. Wah, itu sudah berpindah di hatinya itu, ya, rasa takut kepada Allah. Mulai pudar sedikit, lama-lama setengah-setengah. Ya, keimanan kepada Allah setengah, kemudian mengharapkan pandangan mata manusia udah setengah. Dia lanjutkan, tinggal Allah sepertiga. Dia lanjutkan lagi. Ya, datang misionaris, bawa harta yang banyak. Mau nggak kau ikut agama kami? Ya maulah. Orang Allah tinggal sepertiga, habis semuanya penuh, mengharapkan pandangan mata manusia akhirnya menjadi kafir. Ini banyak terjadi.
Alhamdulillah khair, Ustaz. Bapak Ibu yang di studio, ada pertanyaan lagi? Atau masih ini? Kepedesan. Masih kepedesan. Belum. Ini ya. Oh. Bedanya qadha dan qadar pertanyaannya ya. Qadha dan qadar. Qadha itu artinya apa? Sesuatu yang sudah ditentukan. Sedangkan takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Yang kita nggak tahu, qadha itu sifatnya masih rahasia. Tapi kalau sudah jatuh, sudah pergi, yang menemani kita, sudah hilang, harta karena dibohongi orang lain, itu namanya takdir. Kalau qadha itu, ya Allah tengah menyiapkan jalannya. Seperti itu, ya. Jadi kalau sudah jatuh, itulah yang namanya takdir. Ya, kalau dia qadha, itu yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Nah, itulah yang cerita Khidir itu. 3 hal aja Allah beritahu. Ya. Yang pertama, ditakdirkan nanti kapalnya diambil oleh raja yang zalim, maka dibolongi. Ya, dan itu ada dalam ilmu Allah. Yang kedua, ditakdirkan anak itu menjadi anak yang bisa membuat anak kafir yang membahayakan keimanan orang tuanya. Dipotong sama Nabi Khidir. Ya, atas izin Allah. Yang ketiga, itu karena Allah menjaga harta anak yatim yang ada di bawah rumahnya itu. Itu kan semua hal yang gaib yang hanya diberitahukan kepada Nabi Khidir. Dan para ulama mengatakan hanya 3 itu saja. Karena untuk mengajarkan kepada Musa bahwasanya di atas dunia ini sebenarnya banyak hamba Allah yang berilmu. Ya. Kemudian ya semangat untuk menuntut ilmu dari kisah itu. Ya. Ini kajian judul kita ini kan judulnya adalah ridho, kunci kebahagiaan di dunia. Jadi ini mungkin ridho ini adalah salah satu atau satu-satunya kunci yang paling utama atau kira-kira gimana? Nah, kunci yang paling utama. Tadi kan dia babnya, pintunya juga di dalam surga adalah pintu yang tertinggi, babur radin. Kalau kita mau ngambil surga dengan apa? Belum sanggup dengan ridha Allah, belum sanggup kita kehilangan istri yang cantik, istri yang setia, ya. Belum sanggup kita menggantikannya dengan yang lain, ya. Walaupun lebih kaya, lebih mulus, tapi kita nggak sanggup. Nah, maka kita cari surga itu dari pintu yang lain. Dari apa? Pintu sedekah, dari pintu puasa, dari pintu salat, ya, dari pintu amal saleh. Jadi ridha ini adalah pintu yang paling utama, bukan jalan satu-satunya. Tapi yang nanti menjadi penduduk surga yang paling tinggi adalah orang-orang yang ridha dia terhadap apa yang telah menjadi takdirnya. Jadi salah satu, Pak. Ya, baik. Ini ya, ini ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Ya tahu nih pertanyaannya apa ini kira-kira ya. Jadi pertanyaannya gini nih, Ustadz, suami saya tidak dengar kajiannya. Padahal saya ingin beliau hadir dan dengarkan, terutama yang menyangkut suami harus dekat dengan anak laki-laki. Sementara anak saya remaja 2 laki-laki. Atau ini pertanyaan atau curhat? Atau curhat? Curcol ini. Gimana lagi, Bu? Jadi jawabannya bukan salah ibu mengandung. Gitu. Jadi salahkan ayah yang pakai sarung. Gitu. Iya. Jadi ya harus ini dari kalau seorang suami yang tidak sempat berarti kasih rekamannya atau Betul. kita tulis ini tadi pengajian yang saya dengarkan. Gitu. Saya biasanya kalau di Jakarta itu semua yang datang mengaji itu menulis supaya apa? Dia bilang sama istrinya di rumah, ya. Dia bilang tadi Ustadz bela kami para suami. Padahal nggak begitu ya. Nah, seperti itu ya Bu, ditulis, disampaikan kembali. Kalau memang ada zuruf keadaan yang tidak bisa,
beliau ikut pengajian. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, sebenarnya ini ada rekamannya kan, sudah ada Facebook Live. Jadi bisa diulang lagi, ditontonkan nih ke suami. Ini pentingnya seorang bapak itu harus dekat dengan anak laki-laki, kira-kira itu ya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian mengenai judul kita hari ini? Nah, kalau belum ada pertanyaan nih, alhamdulillah nih Ustadz kan sudah insya Allah lah hari ini kajian kali ini adalah penutup dari rangkaian Ustadz Safari Dakwah di Kanada, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Dari... Allahumma taqabbal minna. Amin. Iya. Minta Allah menerima amal ibadah. Amin, amin. Insyaallah, Ustaz. Jadi kira-kira semacam beberapa poin gitu barangkali Ustaz ada yang ingin disampaikan, pengalamannya yang sangat berharga, yang mungkin bisa jadi pembelajaran kita untuk memberikan semangat lagi ya dalam berdakwah ini di tanah rantau ini. Ustaz, dari barat sampai ke timur, seluruh Kanada ini kira-kira pelajaran yang harus kita ingat-ingat supaya setelah selesai pengajian ini kita ini langsung ya ini yang harus saya ingat terus di dalam hati saya setiap hari ini, ceritanya seperti itu. Kira-kira apa nih Ustaz kalau yang pertama sekali adalah saya dari pengalaman pribadi ya, banyak yang mengatakan saya ini blessing. Ya, apa istilahnya itu teranugerah, blessing ya? Blessing itu apa? Lucky ya? Iya, sangat beruntung. Beruntung katanya. Kok bisa perjalanan dari barat ke timur? Ente sangat beruntung katanya gitu ya. Ternyata saya pikir-pikir ya, mungkin ya, saya naik motor subuh ke masjid ya. Kadang-kadang kita misalkan yang lain nggak mau datang lagi, kok begini sih dia, apa masalah? Tapi enggak. Saya yang terkait dengan undangan dakwah, terkait dengan Al-Quran, halakoh, ya, satu pun ya selama saya berada di Jakarta tidak pernah saya batalkan. Kecuali satu, ya, keperluan keluarga mendadak. Atau yang kedua karena harus safar, perjalanan jauh. Ya. Kadang-kadang ya kita mengharapkan sesuatu yang besar. Ternyata Allah kasih yang lebih besar. Nggak ada yang bisa menyangka. Saya masuk kemari dalam keadaan COVID itu baru meredah. Ya, orang-orang masih takut keluar. Tapi dia udah nge-share flyer. Jadi pesan saya, mungkin kita dalam keadaan letih, pergi ke masjid, dalam keadaan capek, macet, dingin, bersalju. Ya, tapi sesungguhnya Allah tengah mempersiapkan balasan-balasan yang indah atau jalan-jalan yang mudah ke depannya. Begitu. Saya kalau pergi ngajar subuh itu saya bilang dalam hati saya bilang begini, menguatkan hati saya, pasti nanti ada kejutan. Begitu langsung. Walaupun waktunya lama, tetapi kita harus sabar. Ternyata nggak sampai 2 tahun COVID. Bisa saya lagi safari dakwah. Bahkan cakupannya lebih besar. Banyak pelajaran. Jadi yang pertama kuncinya adalah ketika kita menempuh kesusahan, maka kuatkanlah atau besarkanlah hati kita bahwasanya Allah akan memberikan yang lebih besar dari ini. Ya, yang enggak terhingga. Yang kedua, yang saya dapatkan yang paling penting adalah Kanada ini bukan saya mujamalah, bukan lip service, change-nya untuk Islam itu, kebangkitan Islam itu sangat besar. Ya, Kanada ini. Dilihat dengan apa yang paling gampang, per tahun itu ada berapa gereja yang dijual, bukan jadi apa, jadi masjid. Itu udah contoh. Bisa jadi kalau nanti katanya matahari terbit dari barat, itu bermakna kiasan, bisa jadi memang para penyuluh, penerang, pembangkit peradaban Islam itu memang benar-benar dari barat. Dari timur kan sudah tidak bisa diharapkan, apalagi Timur Tengah. Pak Suban paling tahu itu. Bagaimana orang Timur Tengah, udah ada kasino, udah dibuka bar, udah mau buka bioskop, ya. Di Kanada nih orang sibuk bawa anak lajang, sholat ke masjid, tambah masjid lagi, tambah masjid, ya. Jadi jangan pernah kendor di sini, ya. Saya lihat 20 tahun lagi ini, ya, masa keemasan Islam itu
ya, mudah-mudahan ya ini datang dari Kanada. Maka walaupun kita agak susah mendidik anak, walaupun kita agak ekstra mendidik anak, tapi kita akan bahagia. Ya. Maka jangan sampai lalai lah sama anak. Kenapa ini tempatnya? Amerika Utara, Kanada, inilah tempatnya. Jangan sampai nanti mereka ya termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam catatan sejarah. Kok bisa kamu nggak jadi seorang yang bermanfaat? Kau kan tinggal di Kanada. Kan lahir di Kanada. Bukannya masa pertumbuhanmu itu rentang waktu 15 tahun itu sedang banyak-banyaknya pertumbuhan masjid. Sedang banyak-banyaknya orang masuk ke dalam Islam. Kok kamu nggak ikut dalam pergerakan itu? Terus dia bilang, ya, karena ayahku, ibuku tidak peduli tentang hal itu. Kan dia jadi menyesal. Nama dia tidak ada dalam sejarah. Ya, maka jangan pikirkan anak kita itu mau jadi apa enggak. Tapi pikirkan bahwasanya dialah nanti ya yang membawa cahaya itu. Ini chance-nya besar. Bahkan saya mau sampaikan nanti di pengajian di Indonesia jam 8.30. Ya, bahwasanya orang-orang membawa anak mudanya pergi sholat subuh ke masjid, ya semakin banyak. Imigran Muslim datang semakin banyak. Gereja yang jadi masjid semakin banyak. Ya. Masjid-masjid juga semangat orang untuk mengadakan kajian. Ini menandakan bahwasanya kebangkitan Islam itu nanti bisa jadi salah satu penopangnya dari Amerika Utara. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang paling saya terkenang itu selain bahwasanya saya banyak berharap kepada Kanada ini ya membantu nanti umat Islam yang sudah mulai redup di timur. Yang ketiga, bahwasanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi seorang muslim yang teknokrat, birokrat, apalagi istilahnya yang benar-benar expert, itu di Kanada ini. Jangan sia-siakan itu. Kalau bisa anak kita semuanya sukses dalam ilmu, dia selain dia hafal Quran, ya, dia punya keahlian. Ya. Apalagi kalau yang sudah hafal Quran, masuk kuliah tafsir, jadi penceramah, wah dahsyat. Ada pengganti daripada Mufti Meng. Ada pengganti daripada Syekh Umar Sulaiman. Dari anak Indonesia. Kita belum dengar lagi. Yang ada baru Afsel, kemudian yang dari apa namanya? Yang Swahili itu apa namanya orang negaranya? Bahasa Swahili. Tanzania. Bukan. Tanzania. Kenya. Kenya. Kenya kan. Nah, itu kan ada. Banyak mereka ustadznya. Jadi, kapan anak Indonesia ini yang jadi imam di GTE, khatib, seperti kalau Samsi Ali kan, udah alhamdulillah. Cuman kita ini yang internasional seperti Nu'man Ali Khan. Nah, itulah. Kalau kita punya anak laki-laki, didik dia supaya dia nanti kelak menjadi pencerah di barat ini. Ya. Kalau masalah dunia itu gampang. Ya, di sini imam pun bisa dia part-time cukup untuk makan. Tapi bayangkan berapa banyak orang yang tercerahkan dari dia. Ya. Imam pun gajinya besar. Apa yang harus kita khawatirkan? Kenapa kita harus? Tapi yang namanya skill harus tetap punya. Ya, jadi itu 3 tadi. Ya, yang pertama apa tadi Pak? Saya lupa jadinya. Pertama tadi adalah Kebangkitan. yang kedua kebangkitan. Yang pertama tadi saya lupa. Aduh. Nggak apa-apa ya terakhir ya. Lihat Ya, sambal terus iya. ini kayaknya. Nah. Lihat gulanya. Mempersiapkan yang lebih besar dari Iya, menguatkan hati pada amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang membutuhkan tenaga, amalan yang tidak dilihat oleh orang, amalan mungkin yang tidak dihargai oleh orang, jalan aja. Kenapa? Karena nanti akan dapat kau rasakan balasannya. Saya begitu. Ya. Ada
Kenapa kamu nggak ke masjid itu lagi? Kan kita Senin pertama saya, Senin kedua dia. Itu masjidnya jauh, kita rumah jauh, masa dia begini, masa dia begitu. Ya, alhamdulillah saya bertahan. Makanya saya nggak pernah tinggal di masjid. Ya. Jadi tanya Pak Kur ini kalau alakoh, nggak pernah, nggak ada. Mereka yang mau libur saya bilang kalau bisa masuk 1 jam. Karena nanti Allah kasih yang indah. Jadi nanti kalau bapak-bapak pergi ke masjid sendirian, tiba-tiba Pak David disuruh datang, udah baru aja pulang mau tidur, langsung ambil kunci, pergi. Ini salju malam-malam, masjid jauh, ya. Sebenarnya Allah sedang mempekerjakan kita dan Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Enggak nunggu di akhirat, di dunia udah nampak bunga-bunganya. Ya. Itu yang kedua tadi, didiklah anak kita karena bisa jadi pintu kebangkitan Islam ini dari barat. Ilmu dia punya, harta dia punya, ya. Kemudian masa pun dia punya. Ya. Pahala pun besar di sini. Kita nggak bisa mendakwahi orang non-Muslim di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sudah rusak karena mereka sendiri sudah lari dari Islam. Karena apa? Karena rusaknya akhlak umat Islam. Tapi kalau di sini enggak. Ya. Tadi ada ibu yang dia katanya mau kasih makan homeless pakai kerudung. Itu salah satu pintu syiar itu. Kalau dapat, Masya Allah, 1 orang sudah besar pahalanya. Kalau di Indonesia susah, ayolah Pak masuk Islam begini begitu. Orang Islam begini, orang Islam begitu. Dia lihat orangnya, padahal dia harus lihat kitabnya. Yang ketiga, itu tadi, jadikanlah anak kita se-expert mungkin. Jangan sampai lebih pintar anak yang dari desa-desa, cuman dikasih makan singkong sama jagung. Dia yang kuliah ke Eropa, dia jadi ahli listrik, ahli kimia, ahli organ tubuh manusia, biotekno. Anak kita yang di sini biasa-biasa aja, jangan. Ya, harusnya dia lebih hebat. Kenapa? Karena taraf pendidikan yang dia dapatkan melebihi taraf pendidikan anak di kampung-kampung. Ya, tentunya itu satu saja dengan keberkahan harta orang tua. Mungkin itu Pak pesan saya. Ya, makasih jazakallah Ustaz. Ini Bapak-bapak kalau ditanya itu yang diingat cuma 4 aja tadi. Oh iya. 4 poin maksudnya, bukan nomor 4. Bukan 4 itu ya. Iya. Bukan yang 3 yang di Lauhul Mahfuz itu. Bukan. Gini Bu, kalau di Walmart kasih sale, kasih kartu apa, potongan, cepat-cepat ibu-ibu rame. Tapi bapak-bapak nggak begitu sifatnya. Allah kasih 4, udah kita nggak usah ikut bonus, kita ambil 1 aja katanya. Bapak-bapak harus rajin dibawa ke Walmart, biar dia ambil yang 3 lagi tuh. Baik, ini udah jam 7.32, lebih 2 menit ini. Alhamdulillah. Memang nggak pernah cukup ya. Kalau dilanjut terus nih bisa sampai malam ini. Alhamdulillah saya besok pagi. Dan ini kami atas nama jamaah yang sudah sering, nggak apa-apa, yang sudah sering menghadiri. Oh ya, nggak usah pakai background. Ya, siap. Jadi nggak usah pakai background ya. Bentar. Non. Nah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kami atas nama jamaah yang telah menghadiri Ustadz nih dari Toronto, dari Kanada, dari Barat, dari Kamloops, Vancouver, Victoria, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, Woodstock gitu ya. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ibu semua yang ada di Indonesia yang nggak bisa kita sebutkan satu persatu nih kota mana aja. Saya ingat ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari mana lagi kira-kira? Magelang, Ambarawa, mana lagi yang saudara-saudara kita yang hadir juga? Banjarmasin, Pontianak, mana lagi? Bogor ada di Bogor. Ya, angkat tangannya. Di mana aja nih yang mau disebutkan? Langit dunia, langit pertama. Padang Sidempuan, Masya Allah. Sipiro, Batahan. Ini mohon maaf yang belum tersebut ya, nih pasti dari kota mana aja. Ada lagi, mana lagi nih? Bone, Sulawesi Selatan. Mau dibacakan nih, saya nggak baca ini nih. Kota mana lagi, Masya Allah.
dari seluruh banyak kota di Indonesia dan juga di Kanada juga, dari barat ke timur. Insya Allah semoga rekaman ini di Facebook Live bisa dibuka lagi, dan insya Allah apapun materi Ustadz selama safari ini. Dari mana? Sulawesi Selatan. Ada lagi, Masya Allah. Ya, insya Allah mendapatkan ini ya, amal jariah Ustadz. Kita mendapatkan ilmu yang bisa kita praktekkan. Kita ingat-ingat pelajaran yang baik-baik ini, dan semoga bisa menjadikan kita insan-insan yang lebih bertakwa kembali untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, semoga kita semua juga masuk ke dalam surganya nanti. Insya Allah, itu cita-cita kita semua. Semoga kita selalu dimudahkan dalam seluruh urusan kita di dunia dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan adanya pandemi ini, sekarang dengan Omikron ini naik lagi, perjalanan juga semakin lebih ini lagi ya, challenging lagi. Semoga mulai besok kita restriction juga nambah lebih strict lagi. Semoga semuanya kita diberikan kesehatan. Semoga kita semua diberikan kemudahan. Bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang sedang ditimpa sakit, semoga segera disembuhkan, pulih kembali seperti sedia kala, menjalankan ibadah kita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu, kira-kira itu saja ya acara kita kali ini, dan alhamdulillah ini sudah lebih dari 1,5 jam. Semoga kita belajar banyak dari kajian kita hari ini, dan alhamdulillah selamat Ustadz atas safari dakwahnya. Alhamdulillah sukses sekali dari saksi nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal Saya alamin. minta nanti yang Bapak Ibu ya, kalau saya tidak diterima kesaksiannya oleh Allah, bilang dia dari barat ke timur sudah ikut bersama kami. Jadi tolong ya Allah selamatkan ya. Kalau saya nggak bisa, kalau kesaksian saya ditolak kan, mungkin karena kamu cari pamor, kamu cari apa namanya perjalanan free, atau kamu cari makanan enak-enak. Nah, jadi nanti ditolak kesaksianmu. Tolonglah nanti Bapak Ibu yang ikut kajian, tidak ya Allah, dia bersama kami, dia benar-benar bersama kami, kami berbagi, maka terimalah Amin. Kesaksian itu aja Bu ya. Saya juga sama ya, yang saya. kalau sampai nggak ketemu saya nanti di sana, ingat-ingat itu yang jadi moderator waktu itu, gitu kan? Dipanggil yang pakai peci hitam itu siapa itu? Tolong dipanggil. Siapkan gitu ya. yang mencarinya harus banyak itu. Harus sempat, kalau satu dia nggak kedengaran suaranya. Mas Agung. Kalau 4 sekali ngomong kedengeran. Oh dia di sana gitu. Juga ini yang background, yang di backstage ini. Ini. Boleh ditunjukkan ini. Waduh, backstage-nya ini yang membuat kangen orang Indonesia tuh ini yang melihat berkumpul-kumpul ini. Oh, Masya Allah. Aduh, nggak kelihatan. Ini back. Besok mau PCR nanti baca. Bahaya kan? Dia nggak pakai masker. Ya udah, Aduh, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Waduh, Masya Allah. Waduh, rame-rame. Aduh, ini backstage-nya ini rame sekali. Menunya nggak kelihatan padahal nih ya. Aduh, kalau ada tahu menu lebih ini lagi, Masya Allah. Ya, yang backstage itu tadi udah membimbing kita, memandu kita dalam seluruh acara ini berapa kali, Masya Allah, selama 1 bulan ini. Mahat ya. Iya, yang memberi makan masakan yang luar biasa. Waduh, dari mulai apa lagi? Dari Surabaya mengucapkan terima kasih. Oh iya, tadi Surabaya belum disebut, tadi Jawa Timur juga. Masya Allah. Jangan Kacang lupa kulitnya. Dari Pati. Aduh, mana lagi? Amin, amin. Ada lagi yang kelewatan? Aduh, saya yang minta, Bu. Kan saya minta tadi nanti bantu kesaksian saya, itu aja. Nanti langsung diundang pakai WhatsApp. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, ini memang waktu terasa cepat sekali. Alhamdulillah, Ustadz juga nanti sebentar lagi 8.30 akan memberikan tausiah juga, kajian untuk dalam acara yang lain. Insya Allah, Ustadz semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya. Ya, dalam safar nanti mohon doa
buat kami semua di sini, diberikan kemudahan, diberikan semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan seluruh tugas-tugas kita di sini. Baik, apabila ada pertanyaan kata-kata saya yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dan tidak ada maksud apapun. Dan kadang-kadang ini kalau sudah di depan mikrofon ini bisa kemana-mana. Gimana Ustaz tadi? Barangkali apa? Enggak, saya mau sebelum berdoakan Pak Sebelum Agus, berdoa Pak Agus, saya mau kasih closing Enggak, statement. Ya, Ya. closing statement Ustaz ya. Tadi kan cuma pengalaman kan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama sekali saya ucapkan jazakumullah kepada Pak Subhan yang telah meng-hire adik-adik ataupun anak-anak ya selama di Toronto untuk bekerja sama dengan program Safari Dakwah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan bersama Bu Ami. Kemudian senantiasa selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Pak Agung, kemudian yang bersama Pak Agung di DKM, ya mudah-mudahan selalu istiqomah. Insyaallah 2 tahun 5 tahun ke depan Istiqlal membesar. Kemudian Muslim Toronto ini banyak masjidnya, banyak kegiatannya, kemudian banyak bantuannya untuk masyarakat yang ada di kampung halaman sendiri. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang selama ini menjadi orang-orang yang bekerja di belakang untuk mempersiapkan hybrid dari setiap kajian. Juga kepada Pak Kurniawan yang selalu mendampingi, kemudian mengatur jadwal selama di sini. Mudah-mudahan nanti anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha semua. Anak-anak orang Istiqlal semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Sukses semua di Kanada. Doa saya itu mereka nanti masuk parlemen, jadi menteri, bahkan nanti Perdana Menterinya saya harapkan dari keturunan Indonesia. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kepada para jamaah, mungkin ada yang pernah tersindir, ada kalimat yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus dengan permohonan maaf, maka saya minta untuk diikhlaskan ya, karena kalau tersindir berarti hatinya masih ada keinginan untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Tak lain dan tak bukan hanya untuk ya meningkatkan kualitas iman saya, terutama keluarga saya, ya kemudian kualitas iman saya lagi, dan kemudian kualitas iman Bapak Ibu yang mungkin di atas saya, ya kan? Jadi saya juga tidak pernah merasa tinggi, saya juga tidak pernah merasa saya itu diperlukan, tetapi saya hanya ingin setiap perjalanan itu bermanfaat. Dan manfaat saya memang tidak bisa kasih uang. Ya, manfaat saya juga tidak bisa membersihkan salju. Mungkin saya punya sedikit ilmu, itulah yang bisa saya kongsikan. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas waktu yang agak lama ini. Mudah-mudahan kelak kita bisa saling bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Akhirul kalam saya ucapkan. Kemudian juga kepada Pak Indra dan keluarga, semua pengurus masyarakat Muslim Indonesia Toronto yang juga menghosting, dapat pahala orang yang datang menuntut ilmu. Ya Allah, dapat juga pahala orang memberi makan orang, udahlah orang dikasih ilmu, dikasih makan di ruangan yang hangat. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum sempat hosting, ya Allah bukakan juga pintu rezekinya. Kemudian yang hatinya terbelah Allah satukan. Ya, yang hatinya karena dunia Allah arahkan untuk menuju akhirat. Ya, di dalam persaudaraan ukhuwah sesama masyarakat Islam Toronto. Ya, mudah-mudahan semua Bapak Ibu diberikan hati yang luas, hati yang lapang, sehingga barulah bisa concern untuk membina sebuah istana yang dimana pada istana itu banyak sebenarnya tugas yang harus diselesaikan. Ya, tetap semangat, tetap istiqomah. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga iman dan amal kita semua, menjaga anak-anak dan keturunan kita semua. Anak-anak yang belum mendapat jodoh disegerakan. Anak-anak yang belum mendapatkan keturunan disegerakan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon doa juga untuk anak dan keluarga saya. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah.
Masih jazakallah khairan Ustadz. Untuk selanjutnya doa penutup kami persilakan kepada Mas Agus untuk berikan doa penutupnya, memimpin doa penutup. Kami persilakan Mas Agus. Ya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi innaka antas syafi la shifaa illa shifauka Ya Rabb. wa la yughadiru saqama. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala rabbina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.